Tuhan, kami datang hari ini dengan limpah syukur atas segala perbuatan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Seperti Engkau setia Tuhan, kami juga rindu menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh berbicara atas setiap kami, pakai hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu agar sungguh hanya kerinduan dan hanya pesan yang daripadamu Tuhan itu yang tersampaikan. Biarlah kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita sama-sama yang siap, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, shalom selamat pagi. Ya, kita sudah ada di hari Minggu kembali dan bersyukur bahwa kita bisa menuntaskan seminggu lagi ya di hadapan Tuhan ya. Saya percaya tidak semua kesempatan yang kelihatannya itu normal ya. Itu tuh benar-benar semudah itu untuk terkatakan ya. Kita yang mungkin sekarang terbiasa untuk bernafas tanpa alat bantu. Mungkin bagi kita biasa saja, mungkin bagi kita apa bedanya dengan yang lain? Punya dua mata, punya dua telinga, ya kan? Lalu mungkin di sini ada teman-teman saya, saudari-saudari saya yang habis wisuda gitu kan. Mungkin bagi mereka adalah kelumrahan, pastilah aku lulus wisuda gitu kan ya. Apa yang harus di apa? Dieluk-elukan dari hal-hal biasa macam itu gitu. Enggak ya, kalau wisuda enggak biasa gitu. Nah, tetapi sungguh ya, hari-hari ini mari kita mau belajar untuk sama-sama peka ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, besar kecil, itu semua adalah karya dan kemurahan dari Tuhan saja. Ada amin? Amin. Mari saya mau buka ayat hari ini dengan Ayub 1 ayat 21 sampai dengan 22. Ayub 1 ayat 21 sampai dengan 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Ada amin? Amin. Mari kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang tidak patut. Ya. Di sini ada yang suka lemon? Buah lemon? Ada? Angkat tangan. Oh 1 dari sekian loh, oh 2 oke. 2 dari sekian ya, 3 oke dari sekian gitu. Apa yang kalian sukai dari lemon? Kulitnya ya, kulitnya enak. Rasanya enak juga ya, kecut ya. Nah, seringkali apa ya, ketika orang tuh memberikan quotes gitu ya. When life gives you a lemon, apa lanjutannya? Make a lemonade, ya kan? Tapi gimana kalau lemonnya saja udah gak suka, ya? Gimana kalau lemonnya aja sudah nggak suka gitu, mau buat lemonade gimana gitu kan ya. Jadi di dalam bahasa Indonesianya itu tuh ada sebuah kata-kata motivasi gitu. Kata-kata motivasinya adalah jika kamu tuh mendapatkan lemon gitu kan, buat aja jus lemon gitu kan. Tapi permasalahannya kalau nggak suka lemon tuh lo gimana gitu. Kemarin survei membuktikan ya, saya sempat menanyakan ini di Rekom saya dan ada satu anak gitu kan, dia langsung bilang gitu kan, dibuang aja Je gitu ya. Nah, terkadang kita sering ya ketika ada sesuatu gitu, kita diberi mungkin aduh ini buat aku tapi aku nggak suka gitu kan ya. Nah, sama terkadang di dalam hidup pun gitu kan ya. Katakan lemon itu adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Tuhan itu juga terkadang memberi lemon-lemon loh dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan juga memberikan lemon-lemon tersebut, lemon-lemon kehidupan kayak gitu kalau saya boleh bilang. Ya. Nah, pernah sekali waktu gitu kan ya. Seperti bermimpi Tuhan itu dalam sekejap gitu ya. Itu mengirimkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan saya. Ya. Jika saya merenungkan gitu ya, Tuhan mengirimkan bantuan-bantuan yang tak terduga di dalam kehidupan saya. Saya pernah diusir di suatu waktu dan gak tahu harus tinggal di mana. Ya. Saat itu Tuhan kirimkan
om saya gitu kan ya. Dan pernah saya tidak sengaja itu di satu waktu juga itu menabrak mobil seorang anak hukum gitu ya. Lalu saya hampir diproses ke jalur hukum, C. Sylvia itu saksi hidupnya gitu kan. Karena disangka saya itu nggak mau bayar. Padahal sebenarnya memang hanya segitu saja yang ada di rekening saya gitu ya. Jadi saya memang waktu itu ngomong sama orangnya, ini yang saya punya gitu kan. Ambil les, enggak terserah kamu gitu kan. Yang saya punya waktu itu nggak banyak gitu. Jadi waktu itu yang ketabrak mobilnya itu minta 500.000 zaman itu gitu. Tapi di rekening saya cuma 300 gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang saya cuma punya ini, eh, kamu boleh cek, kamu boleh ikut saya nggak bohong gitu. Saya kira dengan itu masalah selesai gitu kan ya. Ternyata tidak gitu. Ternyata yang terjadi adalah ya sudah kalau gitu saya proses kamu aja ke jalur hukum. Bayangkan seorang Monica masuk ke dalam penjara waktu itu gitu kan ya. Enggak lah, enggak sampai penjara tapi masuk di dalam kantor polisi. Serem, Mbok, gitu ya. Jadi akhirnya ternyata Tuhan tidak membiarkan itu gitu. Ada satu ini kenangan yang saya secara pribadi gitu kan ya mendapati Tuhan itu mampu loh kirimkan ya waktu itu seorang advokat buat saya kayak gitu. Saya nggak kebayang waktu itu jikalau kejadiannya nggak bertemu dengan bapak ini gitu kan ya, almarhum bapak ini. Mungkin kasusnya bisa lama kayak gitu. Tapi Tuhan tuh sudah setting semuanya sebegitunya gitu kan ya. Puji nama Tuhan gitu. Dan begitu mudah kita untuk memuji nama Tuhan ketika segalanya itu tuh terasa menguntungkan bagi setiap kita, betul? Betul, gitu. Nah, akhirnya dari cita saya ini saya menemukan apa ya tadi yang pertama itu tempat untuk singgah gitu kan ya, tempat untuk tinggal sementara dan juga pembelaan hingga kasusnya itu tuntas seperti itu. But on the other side gitu kan ya, ada kalanya seperti beberapa waktu yang lalu saya nggak akan pernah lupa di hari Kartini 21 April 2026 gitu kan ya. Pagi-pagi saya melihat gerbang pintu saya terbuka dan hanya tersisa helm saya di lantai. Di mana motornya? Saya pun tak tahu. Jadi singkat cerita memang waktu itu motor saya dicuri sama orang. Ya, motor saya dicuri sama orang dan dalam batin saya tuh langsung ada sebuah apa ya kayak pertanyaan kayak apa ya saya tuh baru bangun tidur gitu ya. Memang sudah mandi tapi masih rasanya belum 100% gitu loh. Terus akhirnya saya tuh dalam batin saya tuh masih menyangkal. Enggak lah ya Tuhan ya, masa sih aku sudah melayani engkau. Motorku tuh loh Tuhan gak tak pakai aneh-aneh Tuhan. Pulang spasio, pergi ke sekolah, balik ke rumah, that's it, that's all gitu kan ya. Saya gak pergi kemana-mana lagi Tuhan, yang aneh-aneh tuh enggak gitu. Masa sih Tuhan hilang, sih coba kita lihat ke depan, kita lihat. Saya kayak orang yang linglung gitu waktu itu ya. Nah ternyata memang hilang. Nah dari berjilid-jilid kehilangan yang pernah saya lalui di dalam hidup itu, yang kali ini itu cukup membuat saya sadar gitu, mengenai Ayub 1 ayat 21. Ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Hari ini kita mempunyai, jangan bermegah, karena itu dari Tuhan. Ya, itu dari Tuhan yang dititipkan pada setiap kita, amin. Tuhan mau ambil itu dalam sekejap, bisa banget. Kayak gitu. Tuhan mau ambil kepintaran kita dalam sekejap, bisa. Tuhan mau ambil talenta kita dalam sekejap, bisa. Tuhan mau menggantikan kita dalam sekejap, bisa. Tiada satupun ya yang bisa di bumi ini itu tuh yang dikatakan sebuah kekekalan. Semuanya fana. Dan bahkan di dalam kehidupan ini kalau kita mau membuka mata kita lebar-lebar, maka sebenarnya kehidupan di bumi ini semuanya fana. Apa yang kita pegang, orang-orang yang kita cintai, yang sudah kita perjuangkan. Bahkan kalau saya melihat dari kacamata orang tua ya, kalau orang tua sharing sama saya, kebahagiaan orang tua itu adalah ketika mereka letih bekerja dan akhirnya pulang melihat anak mereka dan bisa apa ya, uang mereka bekerja itu tuh bisa untuk membahagiakan anak mereka. Tapi semuanya tuh nggak ada yang kekal. Ya, semua kita tuh sedang mengantri kepada sebuah perhentian di mana di sana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ya,
Jika saya merenungkan, iya ya, untuk apa aku tuh berbangga dengan apa yang aku miliki, sebanyak-banyaknya yang aku miliki, tapi jikalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketika kita diberi, gampang terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Tuhan gitu ya. Habis dapat misalnya apa? Sesuatu yang menyenangkan hati gitu kan ya. Dapat makanan deh, makanan gitu ya. Wah, gua emang terpujilah Tuhan gitu. Tapi ketika kita kehilangan, masihkah kita memuji namanya dengan iman yang sama? Seperti itu. Masihkah kita benar-benar meletakkan semua ketidakmengertian kita itu di dalam tangannya yang sanggup untuk memberikan kita pengertian di waktunya yang terbaik, di waktunya bukan di waktu kita. Ya, akankah semua yang kita lakukan ini hanya untuk kita, dan kita saja? Apakah semua ya yang Tuhan beri semata-mata hanya untuk kita saja? Tentu tidak. Saya belajar, iya. Ketika saya ingat quote, when life gives you a lemon, make a lemonade. Kalau saya boleh nambahin, kalau lu nggak suka lemonade-nya, tetap bikin lemonade. Kasih ke orang-orang yang haus. Hidup kita boleh mungkin tidak seperti orang standar dunia. Ya, standar dunia yang menyatakan bahwa kamu harus punya segini, kamu harus seperti ini, dan lain-lain baru kamu bisa memberikan dampak. Saya banyak melihat orang-orang di luar sana, mereka punya daya yang cukup, pengaruh yang cukup untuk mereka bisa mempengaruhi sekeliling mereka dengan pengenalan akan Kristus. Tetapi apakah kesempatan itu tuh dipandang penting? Ya, dipandang penting. Sehingga ketika kita kembali lagi, kita memflashback lagi, itu bukan menunggu ketika keadaan kita perfect. Tidak menunggu ketika keadaan kita itu sudah sesuai dengan idealisme kita. Tetapi justru ketika kita itu dipercayakan apapun dan berapapun yang ada di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memakai semua itu, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi alat kemuliaannya. Ya. Nah, saya sampai mana ya ini ya. Waktu kehilangan ini saya juga bertanya pada Tuhan. Oh Tuhan, apa maksud dan kehendak-Mu? Ya, saya jadi teringat ya beberapa hal. Ya, kehilangan yang paling sampai di titik ini, kehilangan yang paling mengejutkan buat saya itu ada dua. Ya, kehilangan motor ini termasuk yang menurut saya oke lah, kalau levelnya sampai 5 mungkin pedasnya itu 3 gitu ya. Karena yang 5 yang sampai saya hidup sampai detik ini yang paling pedas itu adalah waktu papa saya meninggal. Banyak yang di sini sudah tahu. Itu kejutan yang sangat pahit buat saya. Dan apa ya, sama pasti akan ada pertanyaan gitu. Mengapa seperti ini, mengapa sekarang dan lain-lain, dan itu manusiawi sebenarnya. Tapi again, kita perlu tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu? Ya. Tuhan mau ajarkan setiap kita, ya, pembelajaran yang berharga, yaitu naikkan syukurmu lebih kencang saat keadaan tidak mendukungmu untuk melakukannya. Naikkan syukurmu lebih dan lebih lagi ketika keadaan seolah membuat kamu tuh ingin berhenti untuk melakukannya. Paksa dirimu untuk melakukannya sebab itu adalah firman-Nya. Ya, firman-Nya mengatakan, jikalau kamu sedang bersuka, nyanyilah buat Tuhan. Jikalau kamu sedang bersedih, jangan berduka, berdoalah kepada Tuhan. Iblis tempatnya untuk menipu. Ketika motor saya hilang, saya merasa iblis itu kepingin sekali. Ya dalam batin saya itu ada sebuah pergumulan. Ada sebuah pribadi yang saya katakan, pribadi ini nih kepingin saya itu untuk mengejek Tuhan waktu itu. Mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Oh Tuhan apa namanya, kayaknya Tuhan tuh nggak ngelihat kamu deh, nggak ngelihat saya dan lain-lain. Pernah nggak ya kita ada di posisi seperti itu, teman-temanku ada di posisi seperti itu, sadarlah bahwa itu adalah tipuan iblis teman-teman. Sadarlah bahwa kamu, imanmu sedang ditampi saat itu. Ya, dan ketika kamu sedang ditampi, maka naikkan syukurmu lebih kencang saat keadaan itu tidak mendukung kamu untuk melakukannya.
Ya, karena di sanalah ada kekuatan baru. Karena di sanalah kamu akan teringat kembali tentang identitas kamu di dalam Tuhan. Kamu akan teringat bahwa Tuhan tidak pernah membenci setiap kita. Tuhan sudah membayar harganya di kayu salib untuk menebus setiap kita, dan arti penebusan itu adalah final. Bahwa Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Bahwa Tuhan setia terhadap janjinya. Berapapun kesalahan kita, selagi kita masih bernafas, pintu pertobatan itu masih ada. Dan ketika pintu pertobatan itu masih ada, jangan sia-siakan kesempatan. Ya. Dan saya mau bahas juga tentang selesai dan mulai, ya. Seringkali selesai dan mulai yang kita hadapi di dalam hidup ini itu kita harus merenungkan siapa ya yang memutuskan. Misal nih, selesai masa jomblo, siapa yang memutuskan? Tuhan atau kita? Udah doa belum misalnya? Terus, selesai dan mulai dalam hal apa nih? Dalam hal misalnya aku mau pindah kerja dan lain-lain. Siapa yang memutuskan? Sudahkah kita melibatkan Tuhan di dalam segala perkara? Selesai dan mulai yang diselaraskan dengan timing dan perkenanan Tuhan membuat kita dipenuhi damai sejahtera. Selesai dan mulai yang tidak mau diselaraskan dengan timing dan perkenanan Tuhan hanya akan menuai pemberontakan dan penundaan semata. Ya, kita mungkin bisa mendapatkan apa yang kita mau, kita bisa mendapatkan apa yang kita kejar, tetapi apa yang bertumbuh di dalam kita itu adalah pemberontakan dan penundaan. Kita akan semakin ragu dengan Tuhan, kita akan semakin merasa bahwa kelihatan Tuhan gak pengen aku happy deh. Ya, kita akan merasa bahwa kita melakukan banyak, padahal sebenarnya tidak ada yang pernah tepat sasaran dengan apa yang Tuhan tuju. Kita tersesat saat kita merasa kita baik-baik saja. And that's the real mess. Itulah kekacauan terbesar. Dan itulah yang iblis sedang pasang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Bukankah Tuhan yang berjanji kepada setiap kita akan dibuatnya kita lebih dari pemenang dalam segala perkara? Jika kita tidak membawa perkara-perkara kita padanya, maka kemenangan seperti apa yang kita sungguh harapkan hari-hari ini? Tuhanlah yang berjanji akan membawa kita menjadi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Jika kita tidak pernah membawa kita dalam membawa perkara kita, susah senang, di atas, di bawah, di dalam tangan Tuhan, maka kemenangan apa ini? Kemenangan dari siapa? Kemenangan dalam daging dan kendali yang ada di tangan kita, atau kemenangan di dalam otoritas dan kuasa Tuhan yang menghanguskan daging namun menyalakan kobaran roh kita. Jika kita membiarkan daging kita menang, maka daging kita lah yang berkuasa atas setiap kita. Ya. Bukankah firman Tuhan itu juga berkata, jalannya bukan jalan kita. Waktunya bukan waktu kita. Rencananya jauh lebih besar dari apa yang kita sangka-sangka. Jadi jika sangka kita yang kita harapkan untuk jadi terus-menerus, kepinginnya kita, yang kita ingin supaya Tuhan tuh turuti kita terus, siapakah Tuhannya? Kita, kamu, saya, atau pribadi Tuhan sendiri? Jika kamu percaya dan imani Tuhan itu besar dan berkuasa, maka dalam segala perkara mintalah iman untuk memandang dengan cara Tuhan. Memandang orang yang menyakiti kita dengan cara Tuhan. Memandang keluarga kita, negara kita, saudara kita. Memandang pekerjaan kita, orang-orang yang ada di dalamnya, anak kita, pasangan kita semuanya dengan caranya Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan. Ya, semua yang diambil sama Tuhan itu pasti sesuatu yang fana. Tapi Tuhan tidak pernah mengambil satu yang paling berharga, yaitu adalah jiwa kita. Jiwa kita diselamatkannya. Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan jiwa dan roh kita supaya kita bisa sampai ke kekekalan. Jangan buang dirimu dalam buruk sangka, saudaraku. Saya pun ketika mempersiapkan ini saya belajar, apa yang membuat saya buruk sangka ya sama Tuhan? Ternyata ada yang disebut dengan mental upahan. Tuhan ingatkan saya di dalam sebuah ayat yang akan kita baca sama-sama hari ini di Matius 20 ayat 1 sampai 16.
Ya. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan ya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, perhatikan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ya, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Jadi ini ada seorang tuan ya, seorang tuan rumah itu dia sukaannya itu tuh pergi jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang nganggur. Dan kemudian diminta untuk bekerja di kebun anggurnya, seperti itu. Nah, mana tadi ya? Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih apa? Lebih banyak. Ya, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ataukah irikah hatimu? Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, tidak bisa kita terus-terusan memakai mental upahan di dalam hidup kita mengikut Tuhan. Kita hanya akan menjadi Kristen KTP apabila kita tidak pernah mengerti arti yang namanya memanggul salib dan bayar harga. Jika kita hitung-hitungan sama Tuhan, saya percaya kita akan mudah kandas. Karena hidup ini itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Ya, logika kita terbatas dibandingkan dengan Tuhan pencipta semesta alam. Ya, justru ketika kita tidak mengerti, bukankah kita yang harusnya rendah hati datang kepada Tuhan dan meminta hikmat-Nya, meminta kekuatannya untuk tetap bisa setia sampai akhir. Dia yang lebih tahu, bukan kita. Ya, sehingga tanggalkanlah mental-mental upahan. Upahan hanya bersama Tuhan dalam senang dan masih tidak mau menyerahkan kendali penuh pada tangan Tuhan. Kalau saya bilang lawan katanya apa? Saya pernah ya melihat seseorang tuh bucin. Tahu bucin ya? Mungkin om tante kalau nggak tahu bucin tuh itu bahasa anak muda sekarang. Apa? Coba, apa bucin? Budak cinta om tante ya. Jadi budak cinta. Kalau udah budak cinta itu waduh Joy langsung deket sama mamanya gitu ya. Ada apa Joy? Ya, apakah bucin ini mengusik hatimu? Oke, jadi bucin itu sebutan gitu ya, sebutan anak-anak masa kini gitu. Jika ada seorang gitu kan ya, biasanya itu mendekati atau sudah jadian awal-awal kan masih full of flower gitu kan ya, masih banyak bunga-bunga gitu, banyak bunga-bunga yang romantis-romantis begitu ya toh. Nah misalnya, apa sih biasanya perilaku bucin itu? Coba bucin tuh kayak gimana coba?
akan kutaklukkan dunia gitu kan ya. Asal engkau bersama dengan aku gitu ya. Terus habis itu apa lagi? Aduh kakiku sakit sayang gitu. Oh tenang, tenang. Aku sudah sedia salep, tiba-tiba punya salep gitu kan ya. Aku sudah sediakan ini itu. Pokoknya bucin itu kayak gitulah gitu ya. Nah kalau misalnya tersakiti gitu, oh enggak kok. Dia hanya sedang berproses wis gitu. Pengampunannya tiada batas gitu kan ya. Kalau masih awal-awal tiada batas gitu. Nah bucin gitu. Nah mental upahan itu enggak bucin sama Tuhan. Bucin sama Tuhan itu perlu. Katakan, bucin sama Tuhan itu perlu. Loh kok nggak yakin? Bucin sama Tuhan itu perlu. Sungguh ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh lebih tahu daripada kita. Tuhan nggak selalu yes loh dengan apa yang kita mau. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan tuh masih memelihara setiap kita. Yes, tetapi sama seperti tadi saya bilang, apa yang kamu tuai? Apa yang kamu tabur dan apa yang kamu tuai? Kalau kita hanya hanya tidak melatih diri kita untuk kita itu selaras dengan Tuhan. Maka apa yang sedang kita tuai nantinya? Bukankah yang semakin besar adalah daging kita, pemberontakan kita. Dan apa yang tertunda? Tuhan itu nggak pernah loh, nggak pernah membuang setiap kita. Tuhan sabar, Tuhan setia. Tetapi waktu juga akan terus berputar. Ya, yang mungkin seperti saya, ya kan? Tuhan mengetuk hati saya berkali-kali waktu saya kuliah di kampus. Ya, ini pengalaman pribadi saya ceritakan. Tuhan ketuk hati saya berkali-kali di kampus. Saya nggak mau beneran. Gitu ya, nggak mau. Saya punya sejuta alasan ini itu untuk nggak mau terlalu andil lah di dalam pelayanan kampus gitu kan. Sampai akhirnya mungkin teman-teman di sini udah tahu ceritanya gitu ya. Waktu wisuda ketua organisasi kerohanian zaman saya gitu kan ya. Itu dia tuh ternyata cum laude anak farmasi gitu kan ya. Dan dia dan speechnya dia tuh tentang Tuhan di dalam hidupnya. Amazing, sedangkan saya yang jual mahal ini IP-nya nggak lebih baik dari dia. Di sana tuh kayak saya seolah-olah kayak ditampar sama Tuhan. Dan saya sadar, aduh Tuhan I waste satu gelanggang ini deh kayaknya. Ya, aku mencari yang aku mau, aku mencari yang aku suka, aku mengejar apa yang menjadi hasratku pribadi gitu tanpa aku peduli terhadap apa yang menjadi kerinduanmu. Aku merasa aku nantinya rugi kalau aku memilih jalan-jalanmu. Ternyata salah. Aku yang rugi karena aku tidak bisa mengulang waktu. Anugerah Tuhan sama, tidak berubah, kasihnya tetap sama, tetapi kenyataan adalah waktu tidak bisa diputar kembali. Sehingga apa? Saya harus belajar move on dan mengingat satu pembelajaran bahwa I will not waste it Lord. Aku gak akan buang lagi kesempatanku. Ketika engkau berkata sesuatu, aku mau belajar dengar. Ketika engkau minta sesuatu daripadaku, aku akan belajar untuk rela. Ketika engkau meminta sesuatu daripadaku, kiranya hatiku ini sepadan dan selaras dengan hatimu. Supaya aku tidak membuang sesuatu lagi. Supaya aku tetap di dalam jalan-jalanmu dan tidak ada penundaan. Nah, setiap orang di dalam Matius 7, ya, di dalam Matius 7 di sini, oh ya, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, setiap orang yang mendengar perkataanku, ini tentang dasar yang benar ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Banjir dan apa tadi dikatakan sini? Hujan gitu kan ya. Kehidupan ini
itu tidak hanya milik orang baik maupun orang susah. Semua orang yang katanya baik, semua orang di muka bumi ini jahat dan baik, pasti akan mengalami banjir dan angin badai kehidupan. That's the fact. Mau mencari kehidupan yang sempurna di bumi ini tidak ada. Yesus pun sudah menjadi teladan yang penuh bagi setiap kita. Dia 100% manusia dan 100% Tuhan saat itu. Tuhan pun hidup di dalam ketidakidealan bumi. Dia tidak lahir sebagai raja walaupun dia raja. Dia lahir ya juga bekerja. Dia juga bisa takut. Dia pernah ditinggal dan lain-lain. Ketidaksempurnaan pun dia rasakan. Ya, sehingga saudaraku untuk hidup menjadi penyelesai, mau nggak mau, suka nggak suka, maka harus mau untuk menjadi kuat di dalam iman. Katakan kuat dalam iman. Mau nggak mau, suka nggak suka, badai kehidupan itu pasti akan terjadi. Waktunya aja yang berbeda-beda bagi setiap kita. Karena area kita masing-masing dan timingnya juga berbeda-beda. Ya, tapi satu, kita harus memiliki iman yang kuat. Kita harus melatih iman kita untuk kuat. Ya, harus mau untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman. Melakukan firman membuat hidup kita itu terjaga dan tetap kuat di dalam Tuhan, di tengah kerapuhan dan kekecewaan dunia. Ya, dunia ini sudah pasti rapuh. Banyak bencana alam, banyak hal-hal yang di luar ekspektasi, keadaan ekonomi tidak menentu. Dunia akan mengecewakan kita karena memang sejatinya itu fana. Bukan kekekalan. Kamu punya uang tapi bencana alam, uangmu dipakai buat apa? Transportasi terbatas, toko-toko pada tutup. Daging kita ini itu membatasi kita untuk bisa murni dan tulus kepada Tuhan. Daging yang saya bilang ini daging kedagingan kita. Ya, itu sangat membatasi kita loh untuk bisa kita itu tuh mengerti apa yang dimau sama Tuhan. Ya, sehingga kedagingan ini itu perlu dihabiskan. Ketika Tuhan bilang dagingmu harus dihabiskan, itu bukanlah karena Tuhan itu cemburu karena ego. Ya sama seperti kita mungkin ya berpasangan gitu kan. Wah aku cemburu ini kalau misalnya pasanganku itu deket-deket sama cewek yang lain kayak gitu. Cemburu aku nanti dia tak pagerin aja, tak kotai gitu kan ya. Jangan keluar dari kotak gitu ya. Enggak lah ya. Tapi bukan itu cemburu Tuhan. Cemburu Tuhan bukan yang seperti itu, bukan yang egosentris gitu kan. Tapi justru di sini ketika Tuhan memberikan firman dan perintah, itu adalah karena dia mengasihi kita dan rindu kita itu tidak tertipu oleh tipu daya dunia. Tuhan rindu agar kita itu mencapai kekekalan. Maka daging kita lah yang harus hangus setiap hari. Daging itu dipenuhi dengan keinginan dan nafsu dan segala egosentrisnya. Kedagingan, keinginan daging pasti berlawanan dengan pimpinan roh. Ya. Oleh karena itu menyalibkan daging itu butuh both. Butuh keduanya. Satu, butuh kesadaran kita. Apakah kita mau untuk daging kita ditanggalkan? Sakit pasti, tetapi kesakitan mana yang kamu pilih? Kesakitan yang akan membawa kamu pada kekekalan dan perkenanan Tuhan, atau kesakitan karena kamu dipisahkan oleh dosa dengan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi setiap kita. Maukah kamu kehilangan pelitamu di muka dunia ini? Satu, menyalibkan daging adalah keduanya. Yang pertama adalah kesadaran, apakah kita mau menanggalkannya dan memilih jalan Tuhan? Dan yang kedua juga adalah anugerah, kuasa Tuhan yang menopang kita setiap waktu. That's why kita itu minta sama Tuhan kekuatan, kita minta topangan dari Tuhan untuk menolong setiap kita. Inilah iman yang tulus dan sejati. Kala kita sadar bahwa kita tidak mau dipisahkan oleh pribadi yang paling mengasihi setiap kita. Di setiap waktu, di setiap saat. Janjinya aman, janjinya terjamin, kasihnya terbukti. Butuh apa lagi? Tidak ada satupun kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan hidupnya bagi orang-orang yang dikasihinya.
Ya. Jangan hanya menjadi orang yang mendengarkan firman kemudian melupakan. Atau hanya mendengar lalu menunda untuk melakukannya. Aku tahu ini suara Tuhan. Aku tahu ini kira-kira kisi-kisinya ke sini. Tapi nanti aja dulu. Ya. Tapi ayo kita menjadi orang-orang yang dengar firman Tuhan. Berdoalah jika sekiranya itu berat bagi daging kita. Kita minta kepada Tuhan kekuatan untuk melakukan kehendaknya setiap waktu. Karena memang benar, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan mampu. Tapi kita perlu, yang pertama adalah, yes Tuhan, aku memilih jalan-jalan-Mu. Anugerahkan kepadaku kekuatan setiap hari. Nah, ada ini di dalam Ayub 2 ayat 10b. Ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Apakah kita ini hidup sama Tuhan itu seperti kita itu memperlakukan bos di korporat kita gitu kan ya. Aku cuma mau terima yang baik-baik. Kalau ada yang buruk, aku mencolot ke sana, aku mencolot ke sini. Apakah kasihnya tidak cukup untuk membeli seluruh hidup kita, untuk mempercayai Dia secara penuh? Apakah salibnya tidak cukup bagi setiap kita, membeli setiap kita, mengingatkan setiap kita bahwa no, aku enggak meninggalkan engkau. Setialah sampai akhir. Mungkin ada yang buruk terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi ketika kita mengingat kasih Tuhan yang jauh lebih besar dari segala kefanaan yang ada di bumi ini. Jangan pernah putus harapan. Tuhan masih berkarya, selagi masih ada nafas. Tuhan belum berhenti. Jadilah pemenang iman di dalam gelanggang pertandingan kita masing-masing. Ya, mengikuti Tuhan bukan hanya di saat keadaan baik atau berkat datang. Kita dipanggil untuk menjadi setia, menerima segala keadaan baik dalam suka maupun duka sebagai bagian dari kedaulatan Tuhan. Sudahkah kita mengizinkan Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita? Belajar bertumbuh di dalam iman yang tulus, menerima setiap musim dengan ucapan syukur dan percaya pada proses-prosesnya. Belum tentu loh yang terasa sial itu adalah kesialan. Mungkin kehilangan motor ini harus terjadi dalam hidup seorang Monica Evelyn. Karena di sanalah Monica Evelyn sadar bahwa oh iya ya, semua itu bisa hilang. Tetapi Tuhanku gak pernah hilang dari hidupku. Tadi saya mana ya? Oh ini, kesialan ya. Belum tentu yang terasa sial itu adalah kesialan. Belum tentu yang dianggap keuntungan benar-benar adalah keuntungan. Kesialan itu adalah jika dalam keadaan itu tidak ada perkenanan Tuhan mengiringi setiap langkah kita. Lebih sial lagi. Tadi kan kalau kesialan itu adalah jika ya toh, dalam keadaan itu tidak ada perkenanan Tuhan mengiringi langkah kita, betul? Tapi lebih sial lagi itu adalah ketika kita mendapatkan segalanya yang kita inginkan dan memilih melepaskan tuntunan Tuhan, lalu merasa beruntung tanpa penyertaan Tuhan. Ya, itu adalah kesialan yang paling sial. Manusia yang paling sial adalah manusia yang merasa bahwa tanpa Tuhan I'm okay. Manusia yang merasa bahwa tuntunan Tuhan itu malah menjebloskan dia di dalam banyak batasan-batasan yang dia nggak suka. Sebab jalan Tuhan itu adalah damai sejahtera. Jalan Tuhan itu sempurna. Jalan Tuhan itu tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah memakai jalan-jalan di dalam hidup kita itu hanya untuk apa? Supaya kita jatuh, terkulai, dan tidak menemukan Dia. Ketika kita jatuh, tidak akan dibiarkannya sampai tergeletak. Itulah Tuhan yang saya tahu. Dan itulah Tuhan yang saya percaya sampai hari ini. Nah, ketika situasi terasa tidak baik, Tuhan tetap baik dan memiliki tujuan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Tuhan.
Amin. Ada amin saudaraku? Amin. Jikalau hatimu sulit berdoa, undang Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan kita. Roh Kudus akan berdoa buat kita supaya iman kita tidak gugur. Ketika begitu sesak hidupmu, berdoa minta Roh Kudus untuk tuntun kita. Dan dialah yang akan berdoa bagi setiap kita, agar kita tetap bisa menjadi penyelesai yang baik di dalam gelanggang pertandingan kita. Amin. Amin. Mari kita menjadi anak-anak yang bersandar penuh kepada Tuhan dalam segala musim kehidupan. Dalam suka, ia baik. Dalam duka, ia tetap baik. Amin. Amin. Saya undang untuk teman-teman pelayan pujian untuk bisa maju ke depan. Mari kita mau sama-sama merenung bersama, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan belum selesai bagi setiap kita. Jangan hanya karena satu perkara buruk, lantas kita meninggalkan Tuhan, iblis yang diuntungkan. Namun angkatlah syukurmu lebih tinggi. Angkatlah syukurmu, naikkan pujianmu lebih tinggi. Dan ingat siapa dia. Selagi nafas masih berhembus, Tuhan belum selesai. Janjinya pastikan dia genapi. Terima kasih Tuhan. Tuhan menggerakkan saya untuk mengetahui lagu ini. Saya berdoa, kiranya lagu ini boleh menjadi penguat bagi setiap kita, untuk mengizinkan Tuhan bertahta penuh di dalam hati setiap kita. Untuk Tuhan yang terus menjadi pilihan kita, di dalam suka maupun duka, di dalam masa-masa kehidupan yang mudah maupun yang tersulit sekalipun untuk kita memutuskan. Izinkanlah Tuhan, Tuhan saja, Dia yang bertahta penuh, berotoritas penuh dalam kehidupan kita selamanya. Dalam hatiku yang memberikanku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari kita sama-sama belajar lagu ini, kita
kita bangkit berdiri sama-sama. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Amin. Tiada kasih, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. maka jiwa kami, maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. aman bersamamu Tuhan. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja, Yang kami puja adalah Tuhan Yesus Kristus. hanya diri-Mu satu, yang selalu setia. Dia setia menopang kita semua. Menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari kita merenung sejenak. Mungkin ada masa-masa dalam kehidupan kita yang kita lewatkan. Dan masa-masa itu memanglah sudah berakhir. Masa muda kita. Mungkin saat ini kita lebih tua dari sebelum kita menyadari betapa banyak waktu yang sudah kita buang. Begitu banyak waktu-waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk Tuhan memakai setiap kita di tempat-tempat saat itu. Tetapi kita enggan. Kini mungkin yang tersisa hanyalah penyesalan. Tapi saudaraku, hari ini kita mau bawa penyesalan itu, mau kita bawa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan bilang bahwa Tuhan hanya mau yang baik-baik. Aku malu, aku sungkan memberikan penyesalan di hadapan Tuhan. Tuhan kok dikasih yang jelek. Tapi sungguh Tuhan menerima apa yang dari hati kita. Jika hati kita saat ini sesak dengan penyesalan, bawa di hadapan Tuhan. Jika kita sulit mengampuni, dikecewakan, kita nggak tahu caranya, serahkan di hadapan Tuhan saat ini. Dan biarlah iman kita dibentuk. Iman kita yang sejati dibentuk di dalam penyerahan demi penyerahan di bawah kaki Tuhan. Sehingga masa depan itu benarlah sungguh ada dan harapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan, Kau baik. Ajar kami Tuhan untuk meletakkan pride kami di hadapan-Mu. Kami memang tidak baik Tuhan, kami lemah, tetapi sungguh kuasa-Mu bekerja sempurna di dalam kelemahan kami. This is the time Lord, kami tidak mau membuang waktu kami lagi. Kami tidak mau membuang Tuhan kesempatan, kami tidak mau Tuhan menutup pura-pura tidak tahu Tuhan bahwa Engkau sedang beracara saat ini dengan setiap kami. Kami mau Tuhan, kami mau hidup kami benar-benar menjadi alat kemuliaan-Mu, tidak nanti, tidak besok Tuhan. Kami tidak mau dihantui dan didikte oleh masa lalu yang sudah berlalu.
Tapi kami mau belajar, kami mau memetik hikmat dan pengertian. Dan kami mau berbangga bahwa ada Tuhan. Tuhan yang masih menyediakan jalan kemenangan bagi setiap kami. Perjalanan kami belum selesai. Nafas masih berhembus, artinya Tuhan masih mau memakai setiap kami. Tuhan masih membuka kesempatan bagi setiap kami. Dan kami tidak mau tipu daya iblis terus-terusan membohongi setiap kami. Hari ini kemenangan adalah milik Kristus. Saat kami berkata bahwa Engkaulah yang kami puji. Bahwa Engkau saja satu pribadi yang terus dan terus akan kami kejar. Kami boleh terjatuh, kami malu. Tetapi tempat kami berlari lagi adalah Engkau. Hanya menyentuh jubahnya, maka seorang wanita sembuh. Dengan iman yang sama, mari kita berkata pada Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Aku mau sembuh dari pemberontakanku. Aku mau sembuh dari segala hal yang berusaha mengikat aku untuk aku tidak bisa konsentrasi, untuk aku tidak bisa memiliki Engkau Tuhan. Untuk aku yang tidak bisa merasakan tuntunanmu, aku mau merasakan tuntunanmu sekarang. Ku lepas pengampunan, ku lepaskan kasih. Yang ku mau hanya Engkau saja. Engkau saja Tuhan. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu dapat tata di hatiku. Yang ku puja hanya dirimu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah berkata di hatiku. Dan ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah berkata di hatiku, telah berkata di hatiku, telah berkata di hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima
supaya melalui firman ini ya Bapa, Engkau dapat menguatkan kami ya Bapa, dan juga melalui firman ini dapat menjadi terang bagi kami juga ya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk saudari Monica ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyertai dia dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pergumulannya ya Tuhan. Apapun yang ia alami, kami percaya itu semua bagian dari rencana-Mu bagi dia ya Tuhan. Rencana-Mu yang indah Engkau berikan padanya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan bagi-Mu ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan persembahan ini supaya dapat menjadi perlebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.